pada waktu kejadian itu sebenarnya dia tidak ada. Dia tidak ada. Dia tidak ada. Si Satria itu tidak ada. Dan kejadian waktu itu di tahun 2000. Bang Indra sama Mami gimana nih? Katanya ada kabar pak terbaru tentang Satria. Boleh ada update-nya apa? Baik, jadi Mas Satria ini mungkin dari kemarin sempat juga saya kasih keterangan ya. Jadi semua cerita yang dibuat Satria itu tidak benar adanya. Alasannya satu, pada waktu kejadian itu sebenarnya dia tidak ada. Dia tidak ada. Dia tidak ada. Si Satria itu tidak ada. Dan kejadian waktu itu di tahun 2016 ada ya. Di bulan 10 di jam 10 malam. Kok abang ingat sih? Ya ingatlah. 10 malam. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut saya Satria ini mendengar cerita itu dari orang lain, bukan dia sendiri yang menyaksikan. Seperti itu. Ya, tapi kemarin itu kan sempat satu frame sama si Satria juga nih, sempat ada omongan juga nggak sih Mami atau menegur dia gitu? Dia cuma bilang sih ya pengen viral-viral aja gitu. Jadi kalau Mami sih nggak bisa membatasi dan membungkam mulut orang ya, karena dia punya terserah dia punya hak apapun itu. Tapi kan tetap di sini yang dirugikan kan pasti pihaknya Rizky ya gitu, dan selain pihaknya Rizky, pihak Mami dan pihaknya Abang. Nah tapi kalau Mami sih tidak pernah berkeinginan membawa ke jalur hukum, cuman ada sebagian orang yang dirugikan, jadi sebagian orang itu yang melaporkan gitu. Kalau Mami sih mungkin kalau diminta jadi saksi ya datang, tapi kalau untuk melaporkan sih Mami enggak gitu aja. Bang Indra sendiri, yang bikin Bang Indra sampai ingin melaporkan si Satria Mulia ini apa aja sih Bang, atau memang dari Bang Bi sendiri ada info atau obrolan ke Bang Indra? Kalau dari saya sendiri, sebelum saya koordinasi sama Rizky Bilar begini. Jadi waktu kejadian itu si Satria ini buat cerita seolah-olah Abang, Mami dan tantenya itu rebutan si Rizky Bilar. Nah, itu kan udah nggak pantas ya, udah nggak cocok ya. Nah, sebelum kejadian itu terjadi, si Rizky Bilar nemuin Abang sama tantenya itu, sama temannya itu, sama Bang Ricky Barus ya deh ya? Iya. Sama Ricky Barus di kafe Papa Jack di Tower Flamboyan. Kemarin udah aku tunjukin buktinya ya, apa perlu aku tunjukin lagi buktinya? Jadi awalnya juga dia cerita dulu katanya kejadian itu di teras kuring katanya. Padahal di teras kuring itu nggak pernah ada terjadi permasalahan. Betul. Dia itu halu atau gimana sih? Nih sambil nanya aja. Nah ini sayangnya. Bang. 2016 ya. 2016 bulan 10. Jadi si Rizky Bilar itu, datang, Bang tolongin dong, aku ada sedikit masalah, biar Abang yang bantuin nengahin. Ya karena memang, sorry ada ya. Iya. Karena memang Abang di situ waktu itu yang dituakan sama anak-anak artis-artis itu semua. Dan lagi dekat. Gitu loh. Kita belum dekat ya Bang ya? Udah dekat juga waktu itu. Nanti. Udah? Ya. Udah? Nah, dan di sini juga ada Tengku Teji juga. Iya, ada Tengku Teji, ada almarhum Roni. Iya, ada. Dia nggak ada di situ. Nih, ada juga Tengku Teji, pacarnya Tias Mirasi. Sini Bang, naik dikit Bang. Itu gimana Bang ceritanya? Ceritain Bang gimana itu awalnya. Jadi mereka semua ini ada dulu, talent ini dulu. Kalau ada masalah pasti datang ke Abang. Ya, ngadunya ke Abang. Ngadu ke Abang. Ya bukan maksudnya kita mengecilkan mereka ya. Kalau mereka nggak punya duit, nggak makan, mereka makan ke apartemen saya.
Royal, Bang Indra ini royal. Malah mereka kalau misalnya syuting, bang aku mau syuting, aku nggak ada ongkos, aku kasih 300, 200, udah kau kerja ya, yang benar ya. Begitu. Terus kalau misalnya aku pergi ke suatu tempat, mereka pengen ikut, aku ajak. Gitu. Tapi Bang Indra tahu nggak sih Bang di belakangnya Satria Mulia ini siapa orang-orangnya gitu yang berani membeberkan cerita di masa lalu? Ya saya nggak mau tahu, dan siapapun di belakang dia saya nggak takut. Bukan, jadi gini, bukan ada yang membeberkan. Jadi Satria ini kan memang berkecimpung, jadi datang-datang tuh sering ke Kalibata gitu. Jadi mendengar omongan A, omongan B. Cuman kalau jadi buah bibir itu kan yang kalau tidak dilihat secara langsung bisa menjadi buah gitu loh Bang. Betul. Yang maksudnya tuh yang tidak akurat tanpa Iya, dia lihat iya. gitu. Jadi yang diolah lagi diolah lagi seperti itu sih. Berarti si Satria berbicara tidak berdasarkan bukti. Betul. Tidak berdasarkan bukti dan fakta gitu. Tapi benar dia menyebutkan nama Rizky Bilar gitu Bang di TikToknya. Kalau nama Rizky Bilar dia sebut itu Kiris Liba, Bila Rizky. bukan Bilar Rizky. Iya. Pokoknya yang berkait. Tidak dia sebutkan, tapi pas di Instagram dia posting fotonya. Nah, tapi kalau menurut aku ya, aku kan lawyer ya, sering menangani kasus undang-undang ITE, itu kalau misalnya kita panggil saksi ahli, itu kena ahli bahasa. Karena apa? Dia bilang namanya siapa sih namanya? Muhammad Kiri Rizky. Kabri ya? Itu dan dia syuting di sinetron Antv itu apa namanya? JWB. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan Rizky Bilar? Nah, kalau misalnya dia yang mendalilkan seperti itu, ya tolong dibuktikan. Siapa yang kamu sebut, siapa yang kamu maksud, tunjukkan orangnya. Kalau kamu nggak bisa munculkan orangnya, berarti orang yang kamu maksud itu ya itu. Selesai. Tapi R sendiri nih menyampaikan nggak sih ke abang gitu kekecewaannya Siapa? atas tuduhan-tuduhan dari Satria? Siapa? Rizky Bilar. Sangat kecewa, dan dia sampai telepon saya kemarin itu sebelum dia hari Rabu kan dia datang ke Polres ya, jam 1:30 dia nelpon, bang ini kayaknya nyalinya kuat ya, gitu. Aku bilang sama saya nggak ada nyali kuat, saya bilang nanti saya lawan, saya gituin, tenang aja kau, nanti saya ngurusin. Dan dia memang sempat minta saya ngurusin itu, jadi lawyernya dia, tapi saya bilang jangan saya deh, saya jadi saksimu aja nanti sama Mami Isa, karena bukti-bukti itu udah kita simpan semua. Tapi bukan abang yang melaporkan. Saya juga nanti akan melaporkan karena gini, karena dia bilang waktu kejadian di Mukafe itu, abang, Mami Isa, tante itu berebut Rizky Bilar. Itu kan itu Drama banget ya Bang ya. Itu menurut aku udah mencemarkan nama baik aku sekali, gitu loh. Dan kejadian waktu itu, kalian tahu nggak? Dia bilang waktu kejadian itu ada yang namanya jatuh-jatuhannya deh ya. Iya. Nggak ada yang namanya jatuh. Ya. Jadi kronologisnya tuh begini, ini maaf Bang, aku potong. Jadi memang yang bermasalah itu bukan Mami sama Rizky-nya, tapi Mami sama tantenya. Iya. Abang ini sebagai penengah. Nah pada waktu itu yang namanya 2016 kan Mami emosinya masih tinggi gitu Iya. loh. Jadi si abang inilah penengahnya, sampai abang ini juga Mami ikut marahin juga Iya. waktu itu, karena memang waktu itu Mami lagi emosi. Betul. Nah Rizky-nya nggak ada gitu. Bilarnya nggak ada. Bilangnya nggak ada, yang ada itu hanya tante, Tantenya. ada Teguh Teji, almarhum Roni Galuh, Iya. abang, Iya, aku, sama Ricky udah. Barus ya dek. Sama abang Ricky Barus ya. Karena Rizky Bilar memang aku suruh kamu jangan ikut, kamu tunggu di Babajek aja. Iya, jadi gitu. intinya itu yang seperti Mami bilang itu, Mami ada masalah yang dimana memang Mami tidak disetujui berteman sama Rizky sama tantenya pada saat itu. Nah abang inilah penengahnya. Dan waktu itu pun debat kita sama si Mami Isa, sama si Adek, aku bilang, dek kamu kenapa gini-gini? Iya bang, kita cuman keras-kerasan suara aja. Iya. Selesai itu udah, nggak ada yang rebut-rebutan, nggak ada yang namanya jatuh-jatuhan, nggak ada. Dan saya pastikan dia nggak ada di situ. Kalau katanya pun dia ada di situ berani bersumpah di Al-Quran, silahkan aja dia bersumpah di Al-Qurannya dia. Berani nggak dia? Dan dia nggak pernah ketemu Rizky juga, dan dia Iya. nggak kenal sama Dan sekali. aku tinggal di Kalibata itu tahun 2014. Adek tahun berapa? 2011 kayaknya. Dan kita tidak pernah melihat dia. Itu aja. Berarti Bilar sering cerita ke masalah abang ya, sudah sering Kalau Bilar kalau masalah sedikit ada kalau ada masalah pasti ke abang cerita. pasti cerita. Pasti cerita. Masalah yang kemarin juga sama. Pasti cerita ke abang. Kemarin waktu laporan wajib lapor,
sempat juga ngomong sama abang sekitar kurang lebih setengah jam. Ngobrolin apa bang? Hah? Ngobrolin apa? Ya saya nasihatin dia lah. Apa itu tentang? Artinya ya next ke depannya jangan emosi. Kalau misalnya emosi juga jangan limpahkan ke istrimu. Ada rasa penyesalan bila nggak ngomong Pasti. Abang? Ngomongin gitu. Ya iya bang, aku akan berubah. Aku akan lebih baik lagi. Gitu. Kondisinya saat ini bang gimana? Kondisinya waktu itu memang agak sedikit drop ya. Mukanya lemes gitu, pusat gitu. Kan banyak yang nyangka juga bila ada lagi stres, ketakutan, itu diceritain juga ya ketakutannya itu. Kalau aku lihat dari mimik wajahnya memang agak sedikit stres ya. Tapi aku support ya. Udahlah, kalau yang namanya masalah pasti ada jalan keluar. Udah, kamu intinya sekarang rajin sholat, berubah, udah itu.